Saya tahu itu anak ibu, tapi kalau anak ibu melakukan sesuatu yang sekiranya mengganggu pekerjaan orang, ibunya kasih tahu, adek, jangan, jangan ngegangguin Masnya lagi kerja. Tanggung jawab mengajari anak tuh ibu loh, bukan mas-mas Alfamart. Mas-mas Alfamart tahu apa? Aneh lu, aneh banget ibu-ibu najis dah. Kita kagak kelihatan mukanya kayak apa sih orang dia ngevideoin gitu doang, nggak jelas banget dah. Jika kamu udah tidak suka aku, nggak apa-apa, buang aja barangnya aku kasih. Aku tahu kamu lagi asik chatan sama cewek yang lebih baik, cantik, sempurna baik. Bro, lu SD bro, come on. Apaan sih? Elah, goblok dah. Gak jelas lu. Lu makan apa sih lu? Lu gua tungguin depan prosotan lu ya. Gua tiup membunuh-bunuh lu ya. Halo orang, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Apakah kamu tinggal di Sumatera dan apakah kamu mati lampu? Well, beberapa hari kebelakang orang lagi pada komplain di internet gara-gara perkara listrik mati. Ya Allah. Listrik di Sumatera jadi kayak zaman jahiliyah kuno. Menyala abangku, belum bang gitu. Jadi ada beberapa wilayah di Sumatera yang ngalamin pemadaman listrik di tanggal 4 kemarin. Nah, masalahnya itu sampai kemarin tuh kayaknya kayak nyala mati gitu. Bahkan ada yang sampai berjam-jam, Bro. Ada yang dari 10 malam, nyalanya baru jam 9 malam, yang artinya 23 jam. Gokil. Itu kalau di Jawa udah kayak apa? Lu kadang mungkin berpikiran kayak, mati lampu doang. Kenapa sih emang masalahnya, Bro? Kalau nggak ada listrik tuh stres, Bro. Stresnya tuh in a way panas, gerah, banyak nyamuk. Gara-gara kipas mati kan nyamuk jadi datang. Orang emosian, gak bisa ngecas HP, telekomunikasi susah. Apalagi kalau kasusnya makin melebar kayak di rumah sakit, orang-orang yang butuh life support jadi kena masalah, orang-orang yang mau dioperasi nggak jadi. Kayak banyak sekali aspek yang merugikan gitu. Dan gak rame perkaranya, maksudnya perkaranya tuh rame di Twitter aja. Orang-orang di Twitter kan sangat kritis ya. Dan itu jadi pertanyaan gitu. Apakah kalau ini terjadi ke Pulau Jawa, penyelesaiannya akan sesimpel ini gitu? Kemarin aja lu inget gak sih yang Agustus, gue inget banget. Agustus 3 apa 4 ya? Agustus 4 2022 itu sempat ada mati lampu massal Jawa dan Bali. Wow, itu stresnya kayak apa, Bro? Masalahnya sampai sinyal kagak ada, buset, stres banget itu. Oh, 2019, sorry, 2022 mau gue nikah. 2019, gue inget itu karena saya bertemu dengan istri saya. Sumatera hampir 30 jam mati lampu, nggak ada orang pusat yang komen. Apa Sumatera cuma untuk dikeruk batu baranya? Waduh, serem banget. Apalagi, ini kabar-kabar yang gue kasih tahu ini belum tentu pasti, tapi ada dugaan listriknya itu mati gara-gara ada orang pengen nebang pohon kagak sengaja, motong kabel. Gue kagak tahu itu. Orang di internet bilangnya begitu. Tapi kayak kalau beneran itu perkaranya kocak banget anjing, gara-gara orang motong pohon ya. Udah mah ilegal, ngerusuh pulau. Oh, ini ada yang ngasih schedule-nya. Selasa 4 Juni jam 11 sampai Rabu 5 Juni jam 1 itu mati lampu, which is 26 jam. Gokil. Tanggal 5 Juni jam 1 sampai jam 9, 6 jam doang hidup. Habis itu mati lagi kurang lebih 5 jam. Ya Allah. Men, sehat-sehat men. Semoga gak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Gue penasaran nama kampung gue sih. Gue belum ada ngechat mak gue di kampung. Mati lampunya kayak apa. Masalahnya tuh ini jadi mengingatkan gue kepada tahun-tahun, I don't know, 2012. Yang kayak listrik cuma nyala beberapa jam. Di kampung gue tuh gitu men. Jadi kayak deja vu. Anyway, ada beberapa bahasan yang akan disajikan. Bahasan yang pertama ini 11-12 karena terjadinya sama di Alfamart. Dan gue gak tahu, kayaknya lu akan kesel dah. Lu sering denger kalimat yang ibu-ibu keluarin gak sih? Kayak, namanya juga anak kecil. Oh mas gak apa-apa, jangan diomelin. Namanya juga anak kecil. Gue tuh mulai membenci kata itu loh. Gue membenci kata itu semenjak gue punya anak justru. Karena apa? Karena seharusnya ketika masih kecil ya dikasih tahu.
Maksudnya kalau dari kecil udah dikasih afirmasi. Ini anak kecil bandel nih, kelakuannya pala batu, kayak setan. Sorry, siapapun yang punya anak, sorry. Jadi kalau bocah ini kelakuannya kayak ngebikin emosi orang-orang, terus tiba-tiba dapat afirmasi sama orang tuanya kayak nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, itu bocah bakal belagu bro, bakal congkak terus makin minta dikeplak kepalanya. Ada sebuah video beredar di internet, videonya berisi tentang seorang ibu-ibu. Jadi ini pelaku yang videoin, pelaku ngevideoin. Jadi ada ibu-ibu ini ngevideoin mas-mas minimarket, mas-mas Alfamart marah-marah ke mas-mas Alfamart ini gara-gara mas-mas Alfamartnya ngomelin anaknya. Masalahnya si anaknya ini kelakuannya nyebelin. Si anak itu ngeberantakin barang, ngerusuh di Alfamart, diomelin sama mas-mas ini, mas-masnya diomelin sama ibu-ibu yang ngevideoin. Apaan? Aneh bener. Nanti kalau ada customer anaknya ngeberantakin, masnya harusnya sopan, bilang, oh ya nggak apa-apa ibu, iya nggak apa-apa ibu, kayak gitu. Masnya Tapi kalau misalkan ada anak nggak sopan, mas-mas Alfamartnya harus ngomong nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bu. Belum pernah dikeplak ubun-ubun gitu. Masalahnya dia mulutnya tuh kayak sembarangan banget, kayak enteng banget. Aja lu kebiasaan mukbang kenal pot fuso aja lu tuh, kenal pot fuso gede. Ulang. Masnya yang tadi, ya mas, nanti kalau ada customer anaknya ngeberantakin, masnya harusnya sopan, bilang, oh ya nggak apa-apa ibu, iya nggak apa-apa ibu, kayak gitu. Gak apa-apa gimana? Ini kerjaan gua. Yang kerja jadi repot, gila lu ya. Gua nggak tahu kenapa gua kesel. Karena mulutnya begitu. Masnya jangan kayak gitu, negor anak kecil tuh, anak kecil punya mental mas. Kalau misalkan anak kecilnya nggak baik, kalau anak kecilnya nggak baik, masnya nasehatin, adek nggak boleh kayak gitu, begitu. Orang ngomong kayak gitu, nanti saya ngomong sama atasan mas, tenang aja saya kenal kok ya. Mbak, tolong dibilangin ya mbak, yang sopan, yang ramah gitu. Namanya customer kan beda-beda, harusnya pandai melayani. Kalau capek kerja nggak usah kerja mas. Bilang sama masnya yang tadi. Lah, gimana? Orang kerja di mana-mana capek. Orang capek jangan diganggu. Lu belum pernah ya? Bapak lu pulang ke rumah kondisinya kesel, marah-marah, terus semua bocah di rumah diomelin gara-gara dia capek. Elah. Masa orang kerja nggak boleh capek? Gue nggak paham pola pikirnya. Yang menyebalkan juga adalah ibu-ibunya bilang, nanti saya lapor atasan kamu, saya kenal. Kenal banget lu, asik banget emang nongkrong di mana-mana ini ibu, wiset dah. Jadi kayak gini, ini tuh tipikal orang yang memvideokan sesuatu supaya dia mendapat pembelaan, supaya dia bisa dibela. Masalahnya, lu mau men ngebela kayak ginian men? Orang tuh isinya marah-marah doang. Oh bisa, tot nggak bisa ngurus anak, mampus gak lu? Gua tahu ngurus anak susah. Saya merasakan, istri saya merasakan, tapi boy ya jangan gitu-gitu banget. Kami tahu anak lahir kagak ada manual booknya, kita kagak bisa langsung tahu terus kayak baca. Oh kalau dia ngerusuh di Alfamart gini, yang gue tahu nggak ada, tapi yo nalar dipikir dikit. Saya tahu itu anak ibu, tapi kalau anak ibu melakukan sesuatu yang sekiranya mengganggu pekerjaan orang, ibunya kasih tahu, adek, jangan ngegangguin masnya lagi kerja. Tanggung jawab mengajari anak tuh ibu loh, bukan mas-mas Alfamart. Mas-mas Alfamart tahu apa? Aneh lu, aneh banget ibu-ibu najis dah. Kita kagak kelihatan mukanya kayak apa sih orang dia ngevideoin gitu doang, nggak jelas banget dah. Gue kan sekarang lagi nih ya, lagi dalam pertimbangan gitu. Gue pengen jadi bapak kayak apa gitu. Apakah gue akan menjadi bapak yang mengafirmasi apapun yang anaknya lakukan, kayak oh adek pinter banget, adek ngacak-ngacak anak Alfamart, pinter gitu. Atau kayak yang anak gue diomelin sama mas-mas Alfamart, anak gue ngomong ke gue omelin juga. Gue akan lebih milih yang kedua, biar dia tahu kalau nggak semuanya bisa sesuai apa maunya dia. Kita nggak tahu sih anaknya umur berapa. Tapi kalau lu afirmasi terus dengan kalimat namanya juga anak kecil, dah gedenya mau jadi apa? Dikata dunia lancar kali ngejalanin hidupnya. Shit. Pernah gak sih lu yang kayak pulang ke rumah, lu ngomong sama bapak lu, bapak,
Aku dimarahin orang. Kenapa emang? Iya, aku masukin kupingnya petasan. Lu ditampol sama bapak lu. Gimana sih, gila lu ya? Malah nambah perkaranya. Kenapa tanggung jawab ngasih tahu itu anak yang baik dan bener gimana diserahkan kepada orang lain? Ya anak lu yang ngurusin, gila. Ibu juga nggak boleh arogan seperti itu terhadap si karyawan. Bagaimanapun juga si karyawan itu punya tanggung jawab penuh terhadap keutuhan dan keselamatan barang toko. Kalau ada yang rusak, tumpah, dan lain sebagainya, si karyawannya mesti ganti. Sedangkan ibu dan anak bisa ngeloyor pergi. Begitulah. Main HP mulu, anak gak dijaga, cerewet. Gampang banget ya ngomong. Banyak main HP lu. Coba, anaknya diomelin kayak gitu. Dia nggak ngambil untuk kayak adek dengerin masnya ya gitu. Tapi dia ngambil langkah dengan ngevideoin. Apa? Kurang-kurangin main TikTok, buset dah. Apaan sih? Oh, by the way, Alfamart sudah klarifikasi. Alfamart klarifikasi. Sehubungan dengan konten video seorang konsumen yang memarahi karyawan Alfamart di Alfamart Jalan Raya Panggulang, Depok. Tidak heran. Peristiwa terjadi pada tanggal 30 Mei. Seminggu lalu lah kalau nggak salah. Kurang lebih sekitar pukul 20 jam 8 malam di toko Alfamart Parung. Seorang ibu dan anak datang berbelanja. Rekaman CCTV menunjukkan selama beberapa waktu anak tidak dalam pengawasan orang tua. Emang males aja lu. Omelin dek. Anak terpantau memasukkan barang ke dalam keranjang, kemudian diketahui bukan barang belanjaan. Beberapa barang yang sudah tertata di rak pun juga menjadi berantakan. Coba dah. Coba nih ruang tamu rumah lu aja gitu. Barang lu taruh sembarangan aja, kayak TV tiba-tiba lu taruh di atas lemari gitu ya kan. Speaker lu taruh di dalam kamar mandi gitu. Mak lu apa nggak mencak-mencak, bro? Gila lu ya. Karyawan Alfamart berusaha memberi pengertian kepada konsumen dan anak tersebut. Namun konsumen, seperti yang terlihat di video yang viral, kemudian memarahi karyawan Alfamart dan memvideokannya. Setelah kejadian, Alfamart sudah berusaha menghubungi konsumen namun belum berhasil terhubung. Alfamart gitu. Demikian maksudnya, terima kasih Alfamart. Ada banget tuh bingungnya gue. Gimana menurut lu? Menurut lu aja nih. Kita fair-fairan aja. Kan kiri kanannya gitu kan. Kanannya si Alfamart bilang kayak ya udah sesuai sama yang dilihat di CCTV. Di kirinya kan mama yang pengen cuci tangan lepas tanggung jawab atas sesuatunya. Dia sebenarnya bagus sebagai ibu membela anaknya. Tapi kok yang salah yang dibela? Aneh bener. Gue pengen tahu kelanjutannya sih. Gue pengen kayak di depan pintu Alfamart ada dilarang, ibu-ibu ini dilarang masuk. That would be funny. Oke, lanjut. Perkara selanjutnya masih dari Alfamart juga. Ini bukan orang sakit, orang jatuh, orang kecelakaan atau apa ya. YouTube, tolong. Banyak banget video gue dolar kuning sama YouTube. Ini adalah sebuah cerita tentang seseorang yang mencuri di Alfamart, yang kemudian pura-pura pingsan, kemudian diomelin sama mbak-mbak Alfamartnya. Kali datang ke toko ada CCTV baru ketahuan. Orang mana gitu ya? Siram neng, hudang neng. Siram. Saya 2 juta, gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang. Tahu nggak? Kesal saya, kesal. Tahu nggak ini selama 2 bulan saya diamin, saya lihat CCTV, akhirnya saya ketahuan, saya kesal. Enggak poin ke pasar. Siram. Perkaranya tuh sederhana. Ada orang maling, ketahuan karena gerak-geriknya mencurigakan, ketahuan. Kemudian ya itu ditangkap, terus kayak perkaranya jadi panjang, tapi kayak mungkin ibu-ibunya takut atau gimana. Karena kan biasanya kalau maling tuh ada levelnya, men. Misalnya maling, kalau lu maling duit negara apa segala macam, lu ketawa-tawa, bro. Di persidangan lu masih bisa gini-gini. Jadi tersangka tuh by the way yang gini-gini. Iya. Kalau yang di bawah mati, bro. Kalaupun nggak mati, muka lu nggak berbentuk paling. Levelnya timpang banget kan. Dan ya ini mungkin yang ditakutin sama ibu-ibunya, makanya dia pura-pura pingsan. Menyelamatkan diri aja. Sebagai konteks gini, untuk lu yang belum paham tentang perkara perkasiran, ini bahkan gue dengar dari teman gue sendiri.
Jadi ketika lu menjadi kasir atau orang yang bekerja di minimarket, hypermart segala macem, ketika lu megang uang dari customer, kalau misalkan nggak balance antara barang yang keluar dan uang yang masuk, itu lu akan diminta pertanggungjawaban buat nutup selisih dari uang tersebut. Jadi katakanlah hari itu Oreo keluar 7, ternyata di etalase keluarnya 10, artinya kan kurang 3 ya. Yang 3 itu lu bayarin pakai duit pribadi. Mungkin terdengarnya secara sistem jahat ya, tapi ya emang itulah yang terjadi gitu, dan resikonya demikian. Cukup menyedihkan ketika gue ngedengar mbak-mbaknya bilang kayak gajinya cuma 3 juta. Masa 2 jutanya buat nutupin barang, buat nutupin selisih yang bahkan lebih gede daripada persentase gajinya. Kira dia marah-marah, dan dari keterangan tuh kayak ini bukan pertama kali. Karena itulah perkaranya jadi gede banget dan jadi menyebalkan banget. Kejadian sendiri terjadi di Maja. Mantap Maja, respect. Sebuah tempat yang perjalanannya gue kayak ke Jogja, bro. Set. Buat lo yang belum tahu, Maja itu ada di Lebak, Banten. Perjalanan dari Jakarta itu memakan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. 3 jam lah kalau lewat tol. Enggak tahu juga. Apaan sih, kenapa jadi gitu? Peduli amat lu sama Maja di mana? 3 jam dari Bekasi. Cuman orang jadi ngomongin perkaranya sendiri, dan ini sebenarnya cukup dilematis. Karena apa? Karena di satu sisi kita bisa melihat ada ketimpangan ekonomi yang segitunya besar sampai orang harus mencuri. Tapi di sisi lain kita ngelihat ada mbak-mbak yang bekerja, terus kayak ketika barangnya hilang dia harus ngeganti dengan nominal yang gak sedikit. Jadi kayak ya gimana, meskipun demikian ya, mencuri adalah salah. Tadi ada satu kata dari Wikipedia. Jadi kan hari-hari ini kan lagi ada beranteman antara ini kan, antara total politik kan. Lucu banget itu sebenarnya kalau dipikir-pikir. Terus Wikipedia ngomong gini: mewajarkan yang salah dan bertentangan dengan akal sehat maupun hati nurani tidak bisa dianggap sebagai suatu kebenaran absolut. Segala sesuatu yang salah, maka tetaplah salah apapun alasannya. Dalam hukum ya gitu, mencuri ya salah. Lu mencuri di Arab dipotong tangannya, bener gak sih? Gue gak tahu. Dulu sih gue dengernya gitu ya kalau waktu ngaji. Dan ada update lagi di Alfamart. Gue tahu karena gue buka IG-nya Alfamart ya. Terus dia ada highlight gitu, info penting. Apa nih, gue buka. Ternyata isinya klarifikasi dari masing-masing perkara. Lucu banget ya. Kasian banget ya. Kayak YouTuber blunder ini klarifikasi ya. Terkait pemberitaan kasus dugaan pencurian yang dilakukan oleh seorang konsumen di toko Alfamart Desa Maja, dapat kami sampaikan kalau kejadian tersebut di salah satu Alfamart tanggal 2 Juni jam 9 pagi. Konsumen masuk ke dalam toko belanja, namun terlihat mencurigakan. Dan gini men, tolong jangan coba-coba untuk mencuri-mencuri, karena ya sekarang udah CCTV banyak. Terus juga kasir tuh atau orang yang menjaga di minimarket itu udah tahu gitu gerak-gerik orang kayak apa. Kalau misalkan lu perasaannya aneh-aneh, iya lu akan diliatin terus. Lu pernah ada masanya gak sih kayak lu masuk minimarket niatnya pengen ngambil duit, tapi karena ATM-nya rusak, lu akhirnya beli sesuatu atau apa biar lu nggak kelihatan mencurigakan. Atau kayak lu masuk ke minimarket terus kayak barang yang lu cari nggak ada, tapi kayak lu harus membeli barang lain supaya lu kagak dicap mencurigakan. Pernah nggak sih? Gue sering tau kayak gitu. Kayak gue ada masanya gue nyari sahamnya, aduh sahamnya nggak ada lagi. Terus gue muter-muter nyari-nyari. Masalahnya kalau tiba-tiba langsung keluar gitu kan mencurigakan dong. Jadi kayak gue ngebeli yang lain. Gue nggak tahu gue doang apa gimana, gue nggak tahu. Apa nggak enakan aja nggak tahu. Dan di ini gue nggak tahu lu tahu atau enggak ya, tapi di beberapa hypermart, maksudnya tempat belanja yang gede, itu biasanya ada intelnya. Jadi dia akan berpura-pura jadi pengunjung untuk ya muter-muter aja ngeliatin orang-orang yang mencurigakan. Dan ketika udah pasti udah fix banget, biasanya lu bakal disamperin terus kayak ayo ke belakang gitu. Waktu di belakang ya bener digeledah dan segala macam ketemu. Gue tahu karena teman gue ada yang sempat kerja jadi kasir gitu di supermarket gitu. Dan dia ngomong sama gue kalau sehari itu ada aja yang kayak gitu. Terlalu sering, saking seringnya sampai harus ada intel kayak gitu.
Jadi kayak dia pura-pura belanja aja nih, dia yang tiba-tiba ngeliat-liat baju atau ngeliat rak-rak mie gitu. Padahal nggak belanja. Dan orang-orang kasir-kasir itu tahu kayak oh ini Intel gitu. Jangan macem-macem lu, CCTV banyak kan. Kita kayak jokes itu. Dulu 10.000 bisa dapat apa? Oh, bisa dapat banyak, bisa dapat telur, mie, tepung, beras. Sekarang susah, banyak CCTV, bacot. Jokes zaman dulu. Jokes zaman dulu. Oh ya, dan itu juga alasan kenapa beberapa supermarket sekarang harus di-stempelin dulu gitu. Jadi ada kayak di KKV, kayak di Lulu, itu dia di stikerin dulu biar kayak oh ini udah bayar gitu. Capek banget itu ngelepasin stikernya satu-satu ya. Terus nomor 2, terbukti ada beberapa barang yang dimasukkan ke dalam tas konsumen dan dibawa tanpa dibayar. Karyawan dan warga sekitar melaporkan ke pihak kepolisian. Konsumen mengakui perbuatannya dan beberapa kali melakukan hal serupa di waktu silam. Artinya bukan pertama kali. Pantas gedek banget itu mbak-mbak. Mbak kasir maksudnya. Terjadi proses musyawarah mufakat, konsumen bersedia mengganti kerugian serta meminta maaf kepada karyawan. Alfamart berharap kejadian serupa tidak terulang lagi karena akan merugikan banyak pihak. Pertama, kasirnya disuruh ganti. Terus banyak pihak tuh siapa aja? Banyak pihak tuh either kasirnya suruh ganti atau malingnya digebukin kan. Ya gitulah intinya. Jangan maling. Sama jangan ngomelin mas-mas karyawan. Oh by the way, kemarin ada video yang gue record tapi belum sempat gue masukin. Kita masukin sekarang aja ya. Jadi gue tuh masih mencari akun ini. Mungkin gue bisa butuh bantuan lu juga tentang perkara ini. Karena kadang tuh standarisasi orang bikin konten di TikTok tuh makin gak jelas. Gue kesel banget dah. Ada 3 perkara yang tidak boleh dibercandain dalam hidup. Pertama, ketika lagi ibadah. Kedua, ketika lagi tidur. Ketiga, ketika lagi makan. Jangan orang lagi makan dibikin bercandaan-bercandaan gak jelas. Seperti yang dilakukan sama Mbak ini. Ya. Kuah jamu. Gak boleh marah. Nih, di internet kan yang kesebar videonya cuman kayak gini ya. Yang mana concernnya ini pasangan yang sudah menikah. Untuk seorang laki-laki digituin, tentu ngenyek banget dong. Gak boleh marah. Peace. Apa? Sumpah, kan garai aku ya garai. Yang baru tusuk gak apa-apa. Iki lho, gawe kuah iki lho. Iki lho. Mati kon Loh, kon iku lapo sih? Narasi yang beredar cuman kayak, wah ini ada seorang istri suaminya digituin. Gue sih kalau jadi lakinya gue bakal gue maki-maki habis-habisan. Gue sih kalau jadi lakinya gue minta cerai, nggak ada hormat-hormatnya sama suami dan segala macamnya. Terus setelah dicari tahu, ternyata ini cuman perkara konten aja. Jadi video ini ternyata ada prequelnya, ada kejadian sebelum ini. Kejadian sebelumnya yang terjadi adalah ini. Istrinya lagi makan, suaminya datang, minta mie, dimakan pakai tangan. Niku lho. Kok males aku. Dikasih minum sama suaminya. Sumpah kon kayak sapi ngerti gak? Males kon nanti gak mau tangan kon. Enggak, gini. Awalnya orang tuh berpihak sama suaminya. Kayak, punya istri kok kayak gitu segala macam. Ketika ngeliat video ini, emang pasangan tolong, ngapain sih lu? Maksudnya kayak dengan ngebikin konten kayak gini lu berharap dapat apa? Anjing aneh banget dah.
Dunia perkontenan di internet ini makin lama makin aneh dan makin tolol gitu, kayak makin gak masuk akal anjing. Gobloknya unlimited, kayak paket smart friend lu, elah. Jadi awalnya tuh orang emosi karena ini. Emosinya tuh sampai mendarah daging gitu, sampai kesel kan. Ya gimana lu lagi makan tiba-tiba disiramin jamu. Nah, lu juga nggak respect sama makanan, kan makanannya jadinya dibuang ya. Lu nggak ada respect-respectnya lu. Tapi setelah ngelihat ini, emang pasangan orang kalau misalkan nih punya sosial media, bermain internet tanpa dibarengi dengan intelijensitas yang baik, tanpa mengetahui pemahaman basic moral segala macem tuh jadinya ya begini aneh-aneh. Sebenarnya kita nggak perlu membela dia gitu. Atau di sini tuh gak ada yang dibela, itu juga mereka suami istri, mereka jodoh sekali karena ya mainannya gitu. Cuman yang dari awal jadi masalah adalah karena perkara ini doang, video ini yang bikin semuanya rame. Tipikal konten-konten yang dibuat dengan sengaja untuk memancing emosi-emosi masyarakat, untuk kemudian kontennya rame, nanti analitik jalan, nanti likes followersnya nambah, kemudian mereka bisa jualan, di endorse dan segala macemnya. Dengan ya nanti tipikal jokesnya tuh akan sama-sama semua. Mainin makanan, mubazir, jokes-jokes aneh. Gue tuh kayak lagi ada takutnya gitu. Makin lama kan makin beragam nih orang-orang yang perlakuannya aneh kayak gini. Yang gue takutin tuh somehow itu datang dari orang-orang terdekat gua gitu, entah teman gua, entah keluarga gua. Bersikapnya gua gimana? Pengen gua maki-maki di internet, ntar dibawa di grup WhatsApp, anjing bodo amat gitu gua, emang tolol aja anjing. Lo maksudnya kayak kalau kehabisan konten, tipikal konten, lu tanya ChatGPT harusnya bikin konten kayak apa ya gitu. Tua-tua makin jadi, tua-tua makin dongo. Coba kita tutup dengan ini. Gue penasaran nih, kemarin Nara sempat ngasih tahu gue perkara ini, shock berat. Dengan gak sopannya murid kelas 6 SD labrak guru cewek ini. Ntar lo, dengan gak sopannya murid kelas 6 SD labrak guru cewek ini gara-gara si guru chatan sama guru lainnya yang murid ini suka. Hah? Ada murid ngelabrak guru? Aneh banget goblok. Apaan sih? Generasi emas, perubahan bangsa. Hidup lagi capek-capeknya malah dilabrak murid sendiri. SV, Sef, astaga. Sef, kelas 6A. Ya, Bu mau tanya apa? Bu Aulia suka sama Pak toh? Jawabnya harus jujur, nggak boleh bohong. Lah enggak tuh, udah jujur aku. Mosok, demi Allah. Tak dulu, ini bocah kelas 6 SD loh. Ngechat gurunya kagak ada respect-respectnya, brengsek. Makanya Tri lagi. Gak ada salah dengan Tri, kami cinta Tri. Tapi kayak tadi aku lihat Bu Aulia buka chatnya Pak seru banget chatnya, jujur aja Bu, gak usah bohong. Apaan sih lu bocah SD, kencing aja belum lurus lu. Lah, Bu Aulia di chat duluan sama Pak bukan berarti Bu Aulia balas itu suka. Emang gak boleh toh Bu Aulia balas chat guru SD? Mana lihat? Boleh. Dari awal chat sampai akhir lihat. Apaan sih? Ih, Dede makan apa Dede? Apa yang Dede konsumsi Dede? Ih, sama guru kayak gitu sopan nggak? Demi Allah boleh nggak ada apa-apa sama Pak, cuma chatan. Ya kan cuma tanya doang, nggak boleh. Cuma mau lihat doang chatannya, apa nggak usah semua gitu doang marah. Lah, bocah respect dikit lo sama guru, otak lo emang. Ini mana sih bocahnya, pengen gue keplak palanya buset dah. Lah gue zaman dia masih sibuk niupin undur-undur bro. Dan tiba-tiba tuh bocah langsung bikin SW. Emang pernah ya Sana chat duluan? Dari dulu Sana gak pernah chat duluan, bodoh. Apaan bocah? Wah Masya Allah, Gusti Pangeran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bocah-bocah SD ini dikasih makan apaan? Pergaulannya kayak apa ya Allah? Lu sibuk-sibuk nonton Marsha and the Bear Rising gak apa-apa tahu. Daripada udah pacar-pacaran begini, ini masih ada nih. Kalau mau lihat semua itu namanya privacy, gak sopan ya.
Oh, langsung dikirimin SS-an bukti kalau gue di chat duluan. Oke. Minta nama IG-nya, boleh minta nama Instagramnya? Hah? Itu Instagramnya Pak HA, iyo. Masa? Lah, anjing. Apa sih? Hah? SW-nya. Oke. Jika kamu udah tidak suka aku, nggak apa-apa, buang aja barangnya aku kasih. Aku tahu kamu lagi asik chatan sama cewek yang lebih baik, cantik, sempurna baik. Bro, lu SD, bro. Come on. Apaan sih? Elah, goblok lah. Gak jelas lu. Lu makan apa sih lu? Lu gua tungguin depan prosotan lu ya. Gua tiup membunuh-bunuh lu ya. Apa sih anjing, kesel banget gua. Ya masih tolol banget. Anjing anak SD zaman sekarang kelas SD. Apa sih? Aduh, dalam satu video isinya bahasan aneh semua ini anjir. Aku udah tahu semuanya. Tapi kalau kamu masih suka aku, ya jangan chat sama cewek seasik itu. Meski kamu nggak bisa lihat SW ku. Lah, terus lu bikin ini buat apa? Gue caper banget. Maaf ya, aku berlebihan banget sama kamu. Meski nomor WA aku udah kamu blokir, cuma gara-gara satu cewek kayak... Enggak, Dek. Lu diblokir, adek. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Anak SD, bro, anak SD. Adek, cantik. Kamu diblokir sama bapak guru itu kemungkinan karena kamu kelakuannya kayak gitu. Bapak maknya kemana ini, bocah? Maaf ya, aku berlebihan banget sama kamu. Meski nomor WA aku udah kamu blokir, cuma gara-gara satu cewek kayak gitu, kamu rela blokir WA aku. Padahal aku di sini nggak salah. Tiba-tiba kamu blokir. Di sini salah apa kamu blok nomorku? Udah nggak asik kayak dulu. Kalau kamu bener suka sama aku, ngungkapin perasaanmu ke aku. Kalau nggak suka ya udah, maaf, aku berlebihan sama kamu. Maaf sebesar-besarnya udah berharap sama kamu. Sekedar mengingatkan. Aduh, capek banget ya Allah. Aduh, anakku jadi apa ya kalau kayak gini ceritanya. Lihat pergaulan ini. Kayaknya jangan kasih makan siang dah. Dikasih pendidikan yang layak, bro. Mau dikasih makan kayak apa juga kalau pendidikannya kagak jelas. Ya Allah. Oh, dia ngechat sama bapak guru yang ditaksir sama bocah SD tadi. Masya Allah, itu kok sampai gitu murid-murid nggak jelas itu, Bu. Nggak usah dikas, Bu. Ya ampun. Nah, zaman sekarang Masya Allah men gitu ya, Bu. Aku malah baru tahu jenengan kirimin ini. Sampai segitunya, Masya Allah, bocil-bocil zaman sekarang. Coba, ketika guru sampai istighfar, bro. Gua tahu ya banyak bocah-bocah kagak danta di luar sana yang pengen dikeplakin palanya, gue tahu gitu. Tapi kalau sampai istighfar tuh kayak udah ya Allah, bocah-bocah ini. Bocil-bocil zaman sekarang kurang banget pendidikan moral. Wes pokoknya ndak karuan itu. Aku dulu perasaan ngajar SMP juga nggak gitu banget ya Allah, baru tahu ngajar SD kok anak SD bisa dewasa sebelum waktunya. Kok jenengan nge-save nomornya anak-anak juga ya? Enggak, saya save, Pak. Itu HP temanku, tak foto story-nya. Temanku bilang ke aku, si kelas 6 tiba-tiba minta WA aku. Kelas 6 SD. Coba, ini gue tuh sebenarnya pengen nyari akun originalnya dia. Gue siapa tahu masih ada update gitu. Cuman ini jelas ya. Maksudnya ini jelas nih alasan kenapa handphone tidak boleh diberikan kepada anak di bawah umur ya. Itu satu alasannya. Terus orang tua tolong ini mah anaknya dijaga yang benar, yang baik gitu. Gua nggak tahu tuh anak nonton apa, gua kagak tahu dia hidup di mana, tapi kayak udah mah kagak sopan nama guru, ngelunjak. Story WA-nya begitu. Coba kalau misalkan dia udah kuliah tuh gimana bentukannya jadinya? Gua nggak kuliah, tapi gue tahu dari teman-teman gue, kalau lu mau ngechat dosen aja, lu harus kayak perkenalkan ibu bapak dosen, saya HA dari kelas HA, fakultas HA, tahun HA, boleh minta waktunya sebentar bapak, gitu kan. Ini dia bocah tiba-tiba apa nih? P. Nah, P itu bahasa Zimbabwe-nya buat iblis. Halo iblis. Orang yang ngechat Pak P begini masuk neraka paling bawah, bro. Buset dah. Ini untung dibalas, gue curiga ya.
Kalau nggak dibalas sama ibu gurunya, nih bocah SD-nya bakal nyegat depan sekolahan bro. Sambil nenteng es cekek, tau gak lo? Es cekek ditenteng sama dia. Lu yang kemarin ini kan ngechat sama bapak ini kan? Sini. Anjing gak jelas banget bocah zaman sekarang. Kasih pendidikan yang moral yang bagus napa? Bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya itu lo tolong, halo. Lah buset. Ini untung dia masih aku kamu ya. Ini lu gua apa kagak dikeplak gitu. Petisi untuk bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, tolong anak-anaknya dijaga yang baik dan benar. Oh, Masya Allah. Gue kalau jadi ibu gurunya gue bakal iseng, gue balas kayak, kok kamu ngelabrak aku tunggu kamu di samping prosotan. Nah, mampus kan. Jambak-jambakan. Enggak. Udah gue rasa itu aja update-update dari beberapa perkara awal bulan ini. Semoga bulan Juni mendatangkan kebahagiaan, kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Orang banyak yang tipes bro, banyak tipes, banyak DBD. Di sini aja tuh sampai seminggu 3 kali apa di fogging. Saking banyaknya. Jaga kesehatan, makan dengan baik dan benar. Jangan banyakkan minyak, kolesterol bro. Kolesterol. Nah, itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekarang gua ada personal baru. Ada bebek ayam, ada pocong, sama sapi rusa. Nah, ada RPUL. Gak penting banget aja video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Subscribe yang belum. Subscribe karena cuman 40% yang subscribe. Jahat banget kemarin, emang dosa ya. Lu masuk neraka paling bawah, astagfirullahaladzim, istighfar. Jangan sampai gue labrak pakai WhatsApp lu satu-satu aja. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan Nih bocah SD yang tadi nih. Lu tau gak sih men, bocah tahun 2006, bocah-bocah kelahiran 2006 sekarang udah pada kuliah. 2009 udah pada SMA. Kita ke-skip kayak berapa tahun gitu. Gue kira bocah-bocah 2009 ini masih kecil lah segini. Ternyata udah gede. Kayak kita ke-skip 2000, bocah yang 2019 sekarang umurnya udah 5 tahun. Nah, kita kayaknya punya kecenderungan untuk tetap merasa muda dah, padahal udah tua-tua banget ini. Kita udah uzur, ditiup jadi debu. Gitu. Jangan berikan anakmu teknologi sebelum waktunya. Awah, bingung gua. Kenapa cabut, thank you.